Kalau kita bicara Amerika Serikat, berarti bicara dunia, karena Amerika adalah kiblat ekonomi dunia. Yang perlu diperhatikan di bulan Juni ini banyak sekali pengumuman mengenai tingkat suku bunga. Yes, pagi-pagi semangat pagi semua. Semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Kembali berjumpa dengan saya setiap Kamis genap, Zumpa Edukasi gratis bersama dengan Novri Simanjuntak. Jadi tolong mungkin Anda buat remindernya di handphone Anda setiap Kamis minggu kedua dan minggu keempat. Webinar kita biasanya on time ya, karena memang sebagian besar materi yang saya sampaikan dalam webinar atau seminar, kalau seminar itu tatap muka, itu tepat waktu. Jadi kalau jam 7 paling mundur-mundur 15 menit. Sehingga sayang kalau Anda terlambat dan nanti menimbulkan efek apa yang sudah saya terangkan ditanyakan lagi. Itu kayaknya kurang berkenan ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai analisa fundamental Amerika Serikat untuk bulan Juni. Kalau kita bicara Amerika Serikat berarti bicara dunia, karena Amerika adalah kiblat ekonomi dunia. Yang perlu diperhatikan di bulan Juni ini banyak sekali pengumuman mengenai tingkat suku bunga. Kalau Anda perhatikan di slide, ini saya buka Microsoft Excel, bukan hanya The Fed, tetapi ternyata BOE, Bank of England, kemudian Bank of Canada, ini Juni semua nih. Nah ini kalau Pound sterling diwakili oleh Bank of England itu tanggal 16 Juni sama juga dengan Amerika. Kemudian Kanada itu malah tanggal 1 Juni besok. Kemudian Australia, kemudian Switzerland, kemudian juga Jepang, China, termasuk Indonesia. Jadi bulan Juni ini bulan yang ramai dengan pengumuman suku bunga. Itu secara umum. Dan yang kedua, di samping bulan Juni ini ramai dengan pengumuman suku bunga, masalah dunia ini sama semua Bapak Ibu sekalian, yaitu tingginya inflasi. Sedikit mengulang bahwa tingginya inflasi ini disebabkan karena secara prinsip dua hal. Pertama, mengenai yang disebut dengan krisis energi dan itu juga masih berkaitan dengan yang kedua, di mana negara-negara ini contohnya Indonesia, menstop atau mengurangi ekspornya yang berhubungan dengan energi, bisa gas, bisa BBM, dan lain sebagainya, sehingga mengganggu rantai pasokan. Dan yang kedua sebabnya adalah soal Ukraina dan juga Rusia yang sampai dengan sekarang belum beres. Ini menyebabkan supply itu mengalami gangguan, itu yang disebut dengan krisis rantai pasokan, sehingga membuat harga barang menjadi naik akibat tingginya BBM. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Amerika. Di bulan Juni ini ada 3 data yang sangat penting yang diumumkan oleh negara Amerika dan ini bisa menggerakkan ekonomi dunia nih. Yang pertama adalah soal tenaga kerja, yang kedua soal CPI atau inflasi, yang ketiga, soal suku bunga. Pada tanggal 3 Juni, seperti biasa, setiap Jumat minggu pertama, kalau istilah komunitas TTS atau trading tenang-senang itu, Jumat keramat, diumumkan 3 data. 3 data itu, oh ya webinar kita lumayan nih diikuti oleh 160 nih. Yang pertama adalah NFP, yang kedua, tingkat pengangguran, unemployment rate. Yang ketiga, upah buruh per jam. 3 data ini sebetulnya bobotnya sama-sama penting, tetapi biasanya market lebih fokus ke dua ini, yaitu non-farm payroll dan unemployment rate. Kemudian beberapa kali juga saya katakan bahwa NFP ini tidak masuk dalam economic projection, proyeksi ekonomi yang biasanya dirilis 4 kali 1 tahun oleh The Fed.
Jadi yang masuk justru unemployment rate atau tingkat pengangguran. Dan secara singkat, saya terangkan dulu, menyusul tanggal 10 hari Jumat juga, seminggu kemudian ada data mengenai CPI atau inflasi. Baru yang ketiga, 16 Juni, jam 1 pagi dini hari WIB mengenai suku bunga. Ketiga data ini sangat berhubungan. Karena biasanya nanti inflasi dipengaruhi dan mempengaruhi tenaga kerja. Dengan demikian juga, keputusan soal suku bunga, misalkan kenaikan sebagai sebuah kebijakan pengetatan ekonomi, itu juga tentunya ada dasarnya. Nggak asal aja misalkan The Fed menaikkan suku bunga, dan menaikkan suku bunganya berapa basis poin atau berapa persen, itu pun biasanya berdasarkan data tenaga kerja dan juga berdasarkan inflasi. Sehingga dengan demikian, maka tiga hal ini sangat ditunggu-tunggu oleh market. Dan perhatikan di YouTube, sejak 2 minggu yang lalu saya sudah katakan bahwa market ini akan cenderung bergerak tidak terlalu fluktuatif dalam range yang sempit. Dan itu terbukti. Kenapa? Karena market menunggu 3 peristiwa penting ini. Oke, sekarang kita bahas satu-satu nih. Bahasnya bukan cuma Forex Factory, NFI merah hijau, tapi apa arti dibalik angka-angka tersebut? Kalau kita perhatikan, NFP kalau saya lihat sih tidak ada yang terlalu signifikan yang kita bisa lihat, kecuali dia membentuk rekor tersendiri ya. Jadi kalau diperhatikan di sini forecast-nya menurun dibandingkan dengan data sebelumnya, sehingga dengan demikian kalau data realnya sesuai dengan forecast, maka kalau saya perhatikan tidak terlalu ada fluktuasi di pergerakan USD itu sendiri, termasuk gold. Tetapi kalau misalkan dia ekstrim, yang ekstrim tuh kira-kira bisa sampai berbeda 100.000, itu cukup ekstrim ya, baru dia akan membuat market bergerak lebih fluktuatif. Nah, yang lebih penting harus Anda perhatikan adalah soal unemployment rate atau tingkat pengangguran. Diprediksi turun 0,1% dari 3,6 menjadi 3,5. Kalau kita lihat lebih dalam lagi mengenai data tingkat pengangguran, kalau benar data yang dirilis itu ternyata tingkat penganggurannya turun 0,1%, ini merupakan sebuah data yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena data pengangguran 3,5% ini bisa diartikan bahwa ekonomi Amerika sudah pulih dan tingkat penganggurannya sudah sama sebelum COVID terjadi, dan sebelum COVID terjadi itulah tingkat pengangguran terendah di Amerika. Nah ini ya, kita sudah tahu bahwa COVID itu kan mulainya Maret 2020. Nah ini. Dan itu mulai berdampak di April. Karena kan pengumuman tanggal 6 Maret ini diambil dari Februari, pengumuman tanggal 3 April diambil dari data Maret. Nah makanya begitu April mulai ada pengaruh COVID, sehingga pengangguran naik cukup tajam, dari 3,5 menjadi 4,4%. Dan tiba-tiba di bulan Mei langsung naik 10% lebih. Nah kalau Anda perhatikan, tingkat pengangguran terendah Amerika itu 3,5. Sebelumnya nggak ada 3,5. Kalau Anda mau detail lagi, Anda bisa buka misalkan Trading Economics ya. Unemployment rate, ini ada data sampai 20 tahun ke belakang bahkan lebih. Bisa Anda cek, ini datanya misalkan 25 tahun. Perhatikan, 3,5% ini data terendah tingkat pengangguran Amerika. Oke? Jelas ya? Jadi, kalau sampai ini 3,5% kejadian, ini berarti sangat bagus sekali. Apalagi nih, sampai 3,4%, berarti tingkat pengangguran Amerika mencetak rekor tersendiri, mungkin terendah 40 tahun terakhir. Dan tentunya itu akan membuat dolar semakin menguat. Jadi kita belajar bagaimana menganalisa sebuah data ekonomi dalam pendekatan fundamental. Bukan cuma ngelihat hijau merah. Berapa kali saya katakan, karena di luar sana sangat sempit menyatakan analisa fundamental itu cuma melihat Forex Factory hijau merah. Nah kemudian nanti disusul oleh CPI ini. Nah sekarang, untuk data CPI inflasi di hari Jumat, yang perlu kita cek adalah apakah CPI tahunan kembali naik menjadi 8,5%.
Mengingat data sebelumnya tuh 8,5%. Ya, inflasi ya. Inflasi per tahun ini hitungnya ya, bukan per bulan. Nah, pada waktu 8,5% inflasi Amerika itu kan mencetak rekor 40 tahun tertinggi. Nah, kemudian bulan lalu diumumkan turun dia 8,3. Kalau sampai nanti diumumkan naik kembali 8,5% atau bahkan 8,6% sehingga dia kembali lagi membentuk sejarah inflasi tertinggi, maka kemungkinan besar dolar akan menguat. Kenapa dolar akan menguat? Karena market berpikir bahwa inflasi yang tinggi tersebut membuat The Fed akan semakin agresif dalam menaikkan suku bunga. Yang dimaksud dengan semakin agresif itu adalah pertama, soal berapa kalinya menjadi lebih sering. Kedua, tingkat kenaikannya bukan hanya 0,25 atau 0,5, bisa langsung bahkan 0,75. Kalau kita perhatikan, inflasi Amerika itu termasuk salah satu negara yang tertinggi. Hampir imbang dengan Inggris. Makanya Inggris ini paling bermasalah nih saat ini dalam hal inflasi, termasuk Uni Eropa. Amerika 8,3 ini data terakhir 31 Mei hari ini, saya rangkum. Kemudian juga pound sterling ini paling tinggi, baru Eropa. Sementara suku bunganya ada di sini. Ini juga sudah saya update. Ini pengumuman waktu suku bunga berikutnya. Ini jobless belum saya update ya. Jobless itu tingkat pengangguran. Nah ini. Karena data ini juga penting. Kemudian kalau bicara rencana, yang saya amati adalah semua negara itu berencana untuk terus menaikkan suku bunga akibat inflasi, kecuali dari Swiss, dari Jepang, itu belum ada wacana ke arah situ. Dari Eropa sudah ada, cuma katanya baru akan Oktober katanya. Sedangkan Australia sudah jelas dia menaikkan suku bunga, demikian juga dengan Kanada, kemudian juga Inggris, dan New Zealand, bahkan ini sudah beberapa kali. Dan kalau diperhatikan di luar Indonesia dan China, suku bunga Kanada ini paling tinggi. Nah, sebetulnya kalau dalam sebuah situasi yang normal, tidak inflasi tinggi atau krisis ekonomi, suku bunga yang sangat tinggi ini bisa menarik investor untuk menanamkan uangnya di sini. Kenapa? Ya logikanya sederhana, suku bunganya sangat tinggi. New Zealand dengan Amerika beda 1%. 1% itu sebuah perbedaan yang sangat besar kalau nyimpan dananya jutaan dolar. Kan seperti itu. Makanya ada carry trade. Dan terakhir, tanggal 16 Juni, hari Kamis, jam 1, itu akan ada pengumuman suku bunga. Apakah diikuti juga dengan economic projection nih? Economic projection ini perkiraan bagaimana ekonomi Amerika ke depan. Nah nih, economic projection tidak seperti suku bunga yang 8 kali 1 tahun. Kalau economic projection itu 4 kali 1 tahun, sehingga tidak setiap pengumuman suku bunga ada economic projection. Dan pengumuman suku bunga bulan Juni ini lebih penting lagi karena berbarengan dengan economic projection. Kalau sampai misalkan inflasi Amerika sampai 8,6%, bukan hal yang tidak mungkin kenaikan suku bunga itu bukan 0,5 tapi 0,75. Mengingat kenaikan suku bunga sebelumnya adalah 0,5% ya. Jadi bisa ekstrim, langsung 0,75, bukan 0,5 lagi. Dan ini akan kembali membuat dolar menguat terhadap mata uang lain. Tetapi nanti dulu kalau terhadap komoditi khususnya gold. Karena saat ini dolar Amerika sudah menguat terus, sementara goldnya juga tidak terlalu turun tajam. Nah lihat ya, ini kan tidak terlalu turun tajam sebetulnya. Nah ini, jadi lihatnya dari sini, dari tahun 2000, tidak terlalu turun tajam, padahal dolar indeksnya itu sudah naik tajam. Nih, sudah naik tajam nih. Oke, kenapa? Karena inflasi. Jangan lupa kalau inflasi, orang bisa malas berbisnis, akhirnya megang emas, sehingga nggak salah emas disebut sebagai safe haven, lindung nilai. Jadi itu kira-kira analisa fundamental bulan Juni untuk Amerika, di mana 3 data ini perlu kita pantau, perlu kita perhatikan, dan analisanya tadi seperti yang saya sampaikan, nanti patokannya sebetulnya dalam kaitan dengan suku bunga itu di inflasi. Kalau sampai dia 8,6%, ini bisa 0,75.